Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Benedictus Heri Soeharto, dosen tetap program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pignatelli Triputra. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Internet of Things yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar dan prinsip-prinsip Internet of Things atau IoT pada bidang ilmu sistem informasi. Materi perkuliahan difokuskan untuk mempelajari komponen-komponen IoT, teknologi jaringan yang mendukung, serta aplikasi praktis dalam berbagai bidang sistem informasi. Melalui kombinasi kuliah berbasis OBE atau Outcome Based Education yang meliputi diskusi, studi kasus, dan proyek, mahasiswa peserta kuliah IoT diajak untuk memahami bagaimana IoT mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan transformasi di berbagai sektor sosial, lingkungan, dan industri yang terkait layanan sistem informasi. Materi IoT meliputi dasar-dasar IoT, arsitektur IoT, teknologi IoT, analisis data IoT, ekosistem IoT, dan inovasi dalam industri seperti Huawei dan Cisco. Sumber belajar dalam mata kuliah ini menggunakan metode blended learning, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan transformasi pengetahuannya melalui interaksi sesi tatap muka dengan dosen dan belajar mandiri melalui sumber belajar digital dalam situs Upitra Learning Transformation Management System atau Unity. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan sistem Internet of Things secara langsung berdasarkan analisis dan kebutuhan sistem. 2 pertemuan memahami konsep Internet of Things, 2 pertemuan untuk memahami perangkat keras dan perangkat lunak Internet of Things, 2 pertemuan lagi digunakan untuk memahami protokol komunikasi dan keamanan sistem Internet of Things. Kemudian kuliah dilanjutkan dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. 4 pertemuan setelah UTS digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memproses data-data Internet of Things. Dilanjutkan dengan merancang dan membuat proyek sederhana Internet of Things. Pertemuan diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Internet of Things ini adalah 15% ujian akhir semester, 10% ujian tengah semester, 30% tugas, 10% keaktifan mahasiswa selama mengikuti kuliah, dan 40% untuk penilaian proyek kelompok. Metode pembelajaran kami dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan materi pendukung secara daring melalui platform kami yaitu Unity dan grup komunikasi digitalnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang membahas tentang memahami perangkat keras Internet of Things. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi perangkat keras Internet of Things seperti sensor, microcontroller, single board computer, aktuator, dan cloud computing. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, selamat pagi semua. Ya, semoga kalian berada dalam kondisi yang fit untuk mengikuti perkuliahan saya, yaitu Internet of Things. Ya. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa terlebih dahulu, ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, untuk memulai perkuliahan hari ini, maka akan saya flashback kembali ya mengenai perkuliahan kita minggu yang lalu, yaitu tentang Internet of Things. Jadi definisi dari Internet of Things. Mungkin saya akan tanya ke salah satu mahasiswa, Mas Titan, ya, Pak. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah teknologi internet yang menghubungkan apapun yang ada di lingkungan ke dalam internet untuk mendapatkan suatu data lingkungan. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas. Ya. Memang
Teknologi Internet of Things ini nanti pada awalnya digunakan untuk melakukan sensor-sensor ke dalam dari jaringan internet dan ke luar jaringan internet, yaitu menuju ke lingkungan sekitar. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan data dari lingkungan sekitar agar bisa diolah di sisi komputasi. Seperti itu. Baik, untuk memulai kuliah hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran dan alur pertemuan kuliah pada hari ini. Jadi nanti Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai perangkat keras, ya, terutama sensor, microcontroller, ya, terus kemudian single board computer seperti Raspberry Pi dan aktuator. Ya. Juga nanti setelah penjelasan ini diharapkan kalian akan bisa membedakan fungsi microcontroller, ya, sensor, aktuator, dan antarmuka komunikasi di sensor dan antar microcontroller. Ya. Kemudian di akhir kuliah nanti Anda akan mampu untuk menyusun rancangan perangkat keras IoT sederhana, ya, untuk kasus smart home. Ya. Jadi alurnya adalah yang pertama nanti kalian akan mempelajari mengenai apa itu sensor, kemudian bagaimana sensor itu mengambil data dari lingkungan dan kemudian diproses menggunakan microcontroller atau single board computer yang nantinya akan terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi atau gateway Internet of Things, ya. Kemudian dari sini dia akan menggerakkan aktuator untuk melakukan aksi di lingkungan luar. Ya. Tentunya semuanya ini nanti harus mendapatkan energi berupa catur daya ke setiap bagian dari Internet of Things ini. Ya. Nah, metode yang akan kita lakukan adalah ceramah singkat, ya. Nanti diskusi juga, kemudian flip learning. Anda bisa menggunakan LMS di Upitra, ya, unity.upitra.acid, khusus untuk materi Internet of Things, ya. Sehingga nanti Anda bisa belajar di rumah atau dimanapun, dan kemudian dalam praktikum Anda bisa menggunakan perangkat-perangkat atau tools yang digunakan untuk mendesain suatu Internet of Things. Kita akan masuk materi utama dari perangkat keras Internet of Things ini, ya. Peta besar dari perangkat IoT ini adalah sensor, microcontroller, komunikasi antara sensor dan microcontroller, antara microcontroller dengan microcontroller, antara microcontroller dengan gateway atau dengan internet, ya. Kemudian dari situ ada sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan, memonitor dan lain sebagainya, ya, yang biasanya ada di sisi fog computing atau cloud computing, ya. Nah, dari sini kemudian hasil-hasil yang sudah diolah ini, ya, itu nanti bisa digunakan untuk mengendalikan lingkungan luar menggunakan aktuator. Itu, ya. Oke. Nah, untuk awal dari slide ini adalah tentang sensor IoT, ya, di mana suatu fenomena fisik, ya, di lingkungan sekitar itu bisa diambil datanya dan diproses di sisi fog atau cloud computing, gitu, ya. Nah, apa saja yang diukur dari lingkungan sekitar? Ya, yang paling lazim adalah suhu, kelembaban udara, intensitas cahaya, gerak, ya, terus kemudian jarak, ya, terus gas, tekanan, arus, suara, bahkan RFID, ya. Nah, keluarannya bisa dalam bentuk sinyal analog, ya, yang kontinu, atau sinyal digital yang diskrit, ya, atau data itu nanti akan masuk ke dalam suatu komunikasi, baik itu melalui bus maupun serial, ya. Nah, karena berada di lingkungan luar dan diambil menggunakan suatu sensor, maka kualitas data ini nanti akan dipengaruhi oleh banyak hal, ya, seperti akurasi, resolusinya, noise-nya, ya,
kalibrasi dari alat, karena ini kan mengukur ya, sehingga mengukur itu perlu dikalibrasi ya, dan posisi pemasangan dari sensor itu. Ya. Nah, ini bisa menjadi beberapa pertanyaan kritis untuk membuat desain suatu sensor ya di sisi Internet of Things ya. Nah, sebenarnya ketika kalian itu nanti ingin mengambil data dari lingkungan ya, sebenarnya apa saja sih data yang dibutuhkan? Karena tidak semua data yang ada di lingkungan itu harus masuk ke dalam sistem. Misalnya, kalau itu smart home, ya, smart home itu kan ruangan ya. Ruangan itu bisa saja suhu, intensitas cahaya, ya, jumlah orang yang ada di situ ya, atau kemudian luasannya atau gerakan dari objek-objek yang ada di dalam ruangan itu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah seberapa sering? Karena kalau kita setiap detik mengambil data tersebut, tentunya datanya akan menjadi lebih besar ya, dan itu bisa memenuhi penyimpanan yang mungkin akan menjadi data sampah gitu ya. Maka kita perlu juga untuk mengatur waktu-waktu yang digunakan untuk mengambil data itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dari sensor itu ya. Apakah sensor ini aman diletakkan di lingkungan tersebut ya. Misalnya kalau ini suatu sensor laser gitu ya. Nah, itu apakah aman ketika sensor laser ini aktif dan mengeluarkan cahaya yang intensitasnya mungkin bisa mengganggu kesehatan mata misalnya. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu sensor yang sesungguhnya, maka akan lebih baik kalau kita mengenal seperti apa sih data yang seharusnya diambil dari lingkungan ya. Nah, data-data yang ada di lingkungan itu mayoritas adalah sinyal analog. Jadi kontinu terhadap waktu gitu ya. Datanya itu seperti suhu itu kan selalu berubah ya setiap waktu ya. Itu. Kemudian gerakan manusia, gerakan objek itu juga akan selalu berubah. Cahaya juga begitu. Nah, data analog ini nanti akan diambil oleh sensor dan ketika harus ditransfer ke dalam jaringan atau disimpan dalam sebuah data, ini harus dibuat digital ya. Karena apa? Karena pemrosesannya menggunakan komputer digital. Itu. Nah, sebenarnya apa itu data analog ya? Data analog itu adalah suatu nilai yang akan berubah terus terhadap waktu. Ya. Jadi sampai waktunya berakhir ya. Mulainya entah kapan gitu ya. Berhentinya juga entah kapan gitu ya. Nah, biasanya data analog ini dibaca ya oleh microcontroller melalui pin yang namanya ADC. ADC itu adalah singkatan dari analog digital converter. Jadi mengubah data analog menjadi digital agar bisa masuk ke dalam sistem Internet of Things. Nah, contohnya adalah LDR. LDR itu suatu sensor yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya cahaya yang menyentuh sensor itu, nanti oleh sensor itu akan ditransmisikan ke dalam sistem dalam bentuk digital 0 atau 1 ya. 0 itu tidak ada cahaya, biasanya begitu ya. 1 itu ada cahaya, seperti itu ya. Atau misalnya sensor suara. Ya, Anda mungkin pernah menggunakan mikrofon untuk karaoke misalnya. Nah, itu sebenarnya adalah data analog suara kita yang kontinu, kemudian masuk ke dalam mic ya, diubah menjadi sinyal listrik yang kontinu. Nah, sinyal listrik nanti akan masuk ke dalam ADC, dirubah menjadi digital ya. Itu data analog ya. Kemudian data digital ya, ini nilainya diskrit. Nilainya diskrit itu suatu nilai yang tidak tergantung oleh kontinuitas dari waktu. Jadi patah-patah gitulah gampangnya ya. Seperti ini ya. Patah-patah seperti ini. Jadi ada, tidak gitu ya. Dan biasanya dalam bentuk gelombang kotak. Ya, kalau yang analog tadi dalam bentuk gelombang sinus ya. Itu. Nah, data digital ini biasanya dibaca oleh microcontroller itu di pin GPIO ya, atau istilahnya itu general purpose input output. Suatu input
yang hanya mengakomodir protokol digital. Contohnya misalnya tombol, ya, keyboard, ya, kemudian DHT. DHT itu digunakan untuk sensor kelembaban dan suhu, ya. Nah, ketika suhunya terdeteksi, dia akan langsung dirubah oleh sensornya itu menjadi data digital dan langsung masuk ke dalam microcontroller. Nah, biasanya data digital ini yang masuk tidak paralel, tapi satu-satu, serial, ya. Nah, itu menggunakan nanti protokol I2C, ya. Suatu protokol yang digunakan untuk memasukkan data serial ke dalam microcontroller. Hampir semua kondisi di lingkungan itu bisa dikonversikan ke dalam data digital, ya, ke dalam sistem Internet of Things. Nah, ada banyak sensor yang sudah ada saat ini, ya, yang digunakan untuk mengambil data dari lingkungan luar, ya. Ini adalah contoh-contoh dari sensor-sensor yang ada saat ini, ya, dan persentase itu adalah banyaknya digunakan di lingkungan fisik yang nyata, gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya smart home ini, ya. Ini adalah suatu lingkungan smart home. Di situ ada sensor suhu untuk suhu ruangan, ya, sensor gas untuk mendeteksi kebakaran atau kebocoran LPG, ya, kan biasanya di dapur ada seperti itu, ya. Terus kemudian gerak, ini untuk deteksi ada tidaknya orang atau objek bergerak di situ, ya, biasa mungkin digunakan untuk keamanan sistem dari rumah itu sendiri, ya. Kalau ada misalnya pencuri mau masuk gitu, itu dia akan mendeteksi. Kemudian pintu dan jendela ini biasanya on off, ya. Kalau pintu terbuka, dia akan mendeteksi bahwa pintunya sekarang tidak menutup, seperti itu, ya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian karbon monoksida, ini kan racun, ya. Itu juga bisa dideteksi dengan menggunakan sensor karbon monoksida, asap, air, ya, cahaya, kelembaban, listrik, suara, RFID, ya. Waktu juga bisa disensor, ya. Kemudian tekanan. Otak dari Internet of Things itu sendiri. Jadi otak di sisi paling ujung dari teknologi Internet of Things atau sering disebut sebagai edge computing. Itu ada yang namanya microcontroller dan single board computer. Ini adalah contoh suatu single board computer, ya. Di mana ini sebenarnya adalah sebuah komputer tapi diperkecil hanya dalam satu board. Ya, biasanya kan kalau komputer itu ada prosesor, ada VGA, ada sound card dan lain sebagainya. Ini dalam satu kemasan compact, gitu ya. Jadi semuanya dijadikan satu dalam satu board. Itu disebut sebagai single board computing. Kemudian ada yang namanya microcontroller. Ini seperti ini. Bentuknya kecil, biasanya ini digunakan untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dan tinggi. Ini contoh lain yang sudah ada sensor kameranya, di sini ada kameranya yang bisa digunakan untuk deteksi visual. Ini adalah microcontroller yang paling umum digunakan, yaitu Arduino Uno, seperti ini. Ini paling banyak ini, cuma nanti ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Kemudian ini yang agak lebih mahal dari ini, ya. Ini adalah Raspberry Pi. Ini lebih compact dari single board computer tadi. Walaupun namanya juga sama, ya. Di sini ada VGA-nya, ada USB-nya, ya. Ada network-nya, bahkan ada Wi-Fi-nya di sini. Lengkap. Ini sebenarnya kalau kita jalankan, ya, dan kita isi dengan sistem operasi itu sudah bisa. Ini bisa diisi sistem operasi Linux dan Windows. Yang kedua keluaran dari NVIDIA, ini adalah NVIDIA Jetson Ori Nano. Kemampuannya beda dengan yang lainnya. Ini bisa memproses AI. Jadi ini punya GPU. Setara dengan card VGA NVIDIA 4060. Apa bedanya antara microcontroller dan single board computer ini? Ya, ini adalah ESP. Kemudian ada Arduino, ada Raspberry, dan ada Jetson. Kalau microcontroller itu tidak ada sistem operasinya. Anda nanti bisa langsung memprogramnya untuk melakukan sesuatu yang ingin Anda program. Misalnya mengambil data suhu, kemudian langsung menggerakkan suatu relay.
Tapi kalau single board itu harus ada sistem operasinya. Jadi nanti booting seperti komputer biasa, cuma ini lebih compact dan resource-nya lebih kecil daripada komputer atau laptop. Yang umum adalah menggunakan Linux. Nah, kelebihannya apa? Kalau microcontroller karena kecil dan tidak perlu OS, maka dia cepat, dayanya hemat, murah, tidak perlu peripheral yang banyak. Kebalikannya single board ya. Cuma dia tetap kompleks, tapi komputasinya lebih kuat, jumlah memorinya lebih banyak. Terus kemudian apa keterbatasannya? Yaitu tadi memori dan komputasi. Sedangkan ini karena punya sistem operasi dan lebih besar, maka dia lebih lama booting dan konsumsi dayanya lebih banyak. Untuk implementasinya cocok untuk apa? Yang satu cocok untuk digunakan pada sisi paling ujung, dekat dengan sensor, aktuator, bahkan kontrol real time. Kalau yang single board itu karena bootingnya lama, maka dia lebih banyak digunakan sebagai dashboard. Seperti tadi smart home, dashboardnya itu bisa melihat suhu rumah saya berapa, ada pencuri atau tidak. Jadi hanya untuk tampilan, database atau pemrosesan artificial intelligence ringan ya, hanya untuk deteksi objek-objek single. Bisa juga digunakan untuk integrasi cloud. Tadi sudah saya jelaskan tentang komponen perangkat keras dari Internet of Things ya, dari mulai sensor, terus kemudian prosesornya atau mikrokontrolernya atau SBC-nya ya, terus aktuator. Ini contohnya adalah sensor detak jantung, sensor suhu tubuh ya, sensor pH dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat kondisi dari seseorang. Terus yang di bawahnya itu adalah sensor mobil misalnya, sensor kopi gitu ya dan seterusnya. Yang nantinya akan diolah di intermediary communication processing, bisa smartphone, bisa SBC, bisa microcontroller dengan AI. Kemudian akan dikirim menggunakan suatu komunikasi ke cloud, di sana akan divisualisasi dalam bentuk dashboard misalnya, dan akan disimpan dalam suatu database besar. Dari sini nanti Anda akan punya bayangan lain, misalnya saya mau membuat suatu project untuk smart farming misalnya, jadi mengontrol pertumbuhan dari suatu tanaman, pH-nya berapa, airnya kurang atau tidak ya, terus kemudian pertumbuhannya seperti apa. Mungkin dari kalian ada yang punya ide untuk membuat suatu project IoT yang kira-kira nanti berguna untuk masyarakat atau mungkin untuk industri gitu ya. Ada yang mau memberikan? Saya Pak. Ya Mas Azhar. Izin menyampaikan Pak, saya ada ide untuk IoT ini. Saya ingin bikin tongkat pintar untuk tunanetra. Ya. Jadi ini menggunakan microcontroller yaitu ESP32 karena udah ada wifi-nya untuk mengubah data analog ke digital. Di komponen di dalam itu ada GPS, sensor jarak, dan buzzer Pak. Seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan untuk penyandang cacat gitu ya? Iya Pak. Sehingga dia bisa mengetahui rintangan-rintangan yang ada di depannya dan mendeteksi lokasinya gitu ya, ketika dia kesasar atau apa. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Azhar. Ya. Idenya sangat kreatif ya. Nanti Anda bisa juga membuat ide-ide lain yang terkait dengan teknologi Internet of Things yang bisa digunakan untuk kita semua ya, dalam hal ini masyarakat ya. Pada akhir kuliah ini saya akan flashback ke depan tadi ya, untuk mendapatkan pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama, mengapa sensor analog memerlukan ADC? Karena yang satu itu langsung diambil dari lingkungan, datanya dalam bentuk analog, yang tidak bisa langsung diproses oleh microcontroller karena dia hanya mampu memproses data digital. Maka diperlukan analog to digital converter. Saya akan tanya untuk yang kedua ini. Kapan Arduino lebih tepat dibandingkan Raspberry? Mbak Ferry? Kalau Arduino itu memorinya kecil, tidak ada sistem operasi, sehingga untuk mengambil data itu lebih cepat. Sedangkan Raspberry Pi itu memiliki sistem operasi yaitu Linux, sehingga mengambil datanya itu lumayan agak lama untuk diproses. Ya,
Kita kasih tepuk tangan ya. Jadi memang Anda sudah paham ya seperti apa yang kita rencanakan di awal tadi. Mengapa aktuator tidak boleh langsung dihubungkan ke GPIO? Ya, karena tadi aktuator itu memiliki kemampuan yang lebih kuat sehingga dia butuh arus yang lebih besar, sehingga kalau kita hubungkan langsung itu tidak mungkin bisa mengangkat atau tidak bisa untuk membuat dia bekerja sesuai dengan standarnya. Untuk lebih melihat pemahaman, kita akan berdiskusi mengenai beberapa kasus, seperti misalnya rancangan sistem untuk penyiraman tanaman otomatis, sensornya apa saja. Sensor kelembaban tanah ya, jadi begitu kering, nanti dia akan langsung menyiram. Jadi aktuatornya apa? Aktuatornya adalah pompa air. Yang kedua ini, Mas Gio ya, jika koneksi WiFi mati, bagian sistem mana yang tetap harus bekerja secara lokal? Menurut saya yang tetap bekerja itu perangkat mikrokontroler Pak, karena langsung terhubung dengan sensor yang ada di situ Pak. Ya, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan. Yang terakhir mungkin bagaimana cara mengurangi false alarm dari sensor gerak? Ada yang tahu? Kalau itu terkait dengan sensor gerak, maka kita harus membatasi lokasi yang disensor oleh sensornya itu. Misalnya seperti kalau Anda masuk ke mall, ada pintu otomatis ya. Nah itu kalau pintu otomatisnya arahnya itu tidak dibatasi hanya di dekat pintu, maka orang yang jauh lewat itu pintunya akan buka tutup. Jadi kita juga harus mengendalikan posisi dari alarm sensornya itu. Kita akhiri kuliah hari ini karena sudah sesuai dengan apa yang menjadi pokok materi dari perkuliahan kita. Baik, kita tutup kuliah hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua kuliah Internet of Things pada pertemuan ketiga. Kita berikan aplaus dengan semangat kalian. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah Internet of Things yang berfokus pada pemahaman perangkat keras Internet of Things. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak mengenali perangkat keras sensor, mikrokontroler, single board komputer, aktuator, pengolahan data di sistem cloud, dan contoh proyek sederhana smart home sistem berbasis Internet of Things melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari bagaimana memprogram dan mendesain perangkat lunak untuk sistem Internet of Things. Mereka akan belajar mengasah keterampilan dan berpikir komputasional untuk menyelesaikan desain perangkat lunak Internet of Things. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai pendekatan-pendekatan metode pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada penerapan real di lingkungan nyata yang memberikan pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri maju berbasis Internet of Things. Terima kasih saya sampaikan pada Kemdikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 6 wilayah Jawa Tengah serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Bignet Titi Putra, kolega dosen, serta semua mahasiswa dan tendik yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.